Hai semuanya, Shalom Screamers bersama gue Angel. Dan hari ini gue akan kasih tau kalian info seputar kegiatan kita selama seminggu ke depan. Stay tune! Untuk info yang pertama, Scream Community ada Menara Doa Scream. Menara Doa Scream diadakan setiap hari Minggu jam 7.30 malam. Dan gue mengundang teman-teman sekalian untuk join di Menara Doa kita supaya kita bisa berdoa untuk generasi dan bangsa bersama. Info selanjutnya, Scream Community mengadakan rekrutmen Praise and Worship Team. Bagi teman-teman yang rindu melayani dalam bidang musik, singer, dan worship leader, gue mengundang teman-teman bisa join di dalam Scream Community Praise and Worship Team. Untuk info selanjutnya, dapat menghubungi di nomor yang tertera di layar. Selain rekrutmen Praise and Worship Team, Scream Community juga mengadakan rekrutmen untuk tim konten. Bagi teman-teman yang rindu melayani sebagai podcaster, content creator, dan social media manager, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Dan info yang terakhir, Scream Podcast akan tetap hadir setiap minggunya jam 8 malam hanya di YouTube Scream Community setiap hari Rabu. Jangan lupa nonton ya. Demikian news minggu ini bersama gue Angel. Stay safe, stay healthy, Jesus bless you, and don't forget to scream out the truth. Bye! Shalom Screamers! Kita mau sembah dan puji nama Tuhan hari ini. Kita mau bersuka cita dan terima sukacita serupa. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima lagi sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya bilang sukacita surga, sukacita surga nyata. Sekali lagi, sukacita surga nyata. Oh oh oh, sukacita surga nyata penuhiku. Yeay, haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sekarang kita mau berikan persembahan. Kita mau berdoa sebelum memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini,
atas pujian penyembahan yang sudah kami berikan tadi. Terima kasih karena Kau juga masih menyertai kami sampai saat ini. Dan sekarang kami mau memberikan persembahan kami. Kami mau beri yang terbaik dari kami, yang tulus dari kami, supaya kiranya persembahan ini bisa berguna Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu, memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Waktu-waktu yang akan nanti terjadi Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman bisa kasih persembahan lewat QR yang ada di layar ataupun nomor rekening langsung yang sudah tertulis juga di layar. Dan sebelum itu kita mau bacakan deklarasi persembahan. Saya undang teman-teman untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita membacakan deklarasi persembahan dalam 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan di komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Sekarang kita mau siapkan hati kita lagi. Kita mau sembah Tuhan lagi. Kita mau katakan bahwa kasih Tuhan itu amazing. Kasih Tuhan itu luar biasa. Gak pernah berhenti. Sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal lagi dengan lebih sungguh hati. Failure, you take a weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your facer. The world to see your love in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
you found me, Lord. But now I'm found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Oh, laying yourself down, laying yourself down, raising up the broken to life. Terima kasih Tuhan yang besar banget buat hidupku, buat hidup kita semua. Kita yang tadinya hilang, yang tadinya gak kenal mungkin sama Tuhan, yang tadinya gak tahu kebenaran, suka-suka sendiri. Tapi Tuhan mau cari kita, Tuhan mau kasihi kita, Tuhan mau perjuangin kita untuk ambil kita dari hidup kita yang dulu. Dia ambil untuk bawa kita ke dalam jalannya Dia. Kasihnya yang begitu besar. His amazing grace, His amazing grace, Lord, His amazing grace. Anugerahmu yang begitu besar, Bapa. Oh, Yesus, Yesus, kasih-Mu Yesus yang begitu indah, kasih-Mu
kepadamu Bapa. Ku mau mengucap syukur, ku mau berterima kasih, karena Kau yang sungguh baik, karena kasih-Mu yang tak berakhir, karena Kau sayang kami, karena Kau cinta kami Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Kau terlalu baik Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih buat saat yang baik, saat dimana sekali lagi kami mendengarkan pengajaran tentang kebenaran dari firman-Mu. Hamba berdoa, Tuhan tuntun kami, Tuhan pimpin kami saat kami mendengarkan firman Tuhan, supaya kebenaran ini sungguh-sungguh sekali lagi tinggal di dalam hidup kami, menjadi pelita, menjadi terang bagi langkah, bagi jalan hidup kami Tuhan. Berkata-katalah buat kami Tuhan, singkapkan isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak berguna, tidak ada apa-apanya ini Tuhan, urapi, kuduskan, jadikan alat dalam tangan Tuhan sendiri. Supaya kiranya setiap apa yang hamba sampaikan, apa yang hamba beritakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang mengurapinya menjadi satu kebenaran untuk membawa kami menemukan kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari rasa takut, kemerdekaan dari rasa khawatir, kemerdekaan dari hal-hal yang bukan berasal daripada Allah, dan hidup kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saatnya kami mau dengar kebenaran firman-Mu, berfirmanlah sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom Screamers. Hari ini kakak sekali lagi senang sekali bisa bertemu kalian lewat media, ya. Dan kakak masih mau untuk menyampaikan pengajaran atau firman Tuhan tentang apa yang kita sudah bahas dari minggu yang lalu, ya. Kita masih ada di tagar beres, ya. Artinya beres dulu dalam rangka kita mengejar keselarasan dengan Allah. Kita kenapa begitu penting, kita udah belajar di minggu yang lalu. Apa yang buat kita nggak bisa, kita juga sudah belajar di minggu yang lalu. Ada rasa takut, ya. Ada beban masa lalu, kegagalan masa lalu, kesuksesan masa lalu yang kita tidak bisa lepas. Itu terus menyertai kita, mengganggu kita nggak bisa lepas. Kita nggak bisa lepaskan hidup kita dari hidup kesuksesan masa lalu atau masalah masa lalu kita. Tetapi kita hidup di hari ini, hidup yang penuh dengan banyak sekali tantangan dan keadaan yang udah mungkin gak relevan lagi. Sambil kita terus menerus berusaha tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Nah, hari ini kita mau belajar lagi sama-sama. Kita mau lanjutkan bacaan kita di kitab 1 Petrus. Ya. 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Ya, ini kita udah baca di minggu yang lalu. Kakak akan buka dengan ini sebagai pengantar untuk kita masuk melanjutkan kepada berikut penjelasan berikutnya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, ini kita udah bahas di minggu yang kemarin. Kita udah bicara tentang kekudusan Allah. Kekudusan Allah itu lalu menjadi standar. Sebelum kita bisa menjadi selaras dengan Allah, kekudusan itu menjadi standar. Seperti sebuah requirement, seperti sebuah syarat, istilahnya mungkin begitu ya. Kamu mesti kudus hidupnya. Lalu jangan, seringkali kita suka salah kaprah dan membayangkan kudus itu lalu kita kayak malaikat bercahaya, jalannya ngambang, tidak tersentuh gitu. Oh, enggak. Kudus itu enggak begitu. Kudus itu artinya kita ya ada kita memiliki sifat Allah itu yang tidak terkontaminasi oleh dosa. Minggu yang lalu kita udah belajar juga, karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah.
Karena dosa, Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden. Karena dosa, Adam dan Hawa mengalami kebuntuan karena harus kehilangan hubungan dengan Bapa. Karena dosa menyebabkan kita kehilangan keserupaan kita dengan Allah. Nah, kudus yang Tuhan mau adalah tidak terkontaminasi lagi dengan dosa. Lalu apakah mungkin? Kita juga sudah bahas bahwa mungkin. Kenapa? Karena Kristus datang mati buat kita, tembus dosa kita. Dia mati sebagai diri kita. Dia mati gantikan diri kita yang harusnya terhukum di atas kayu salib atas apa yang kita perbuat. Tetapi dia mati buat kita dan darahnya menyucikan kita. Itu kekudusan. Ya, sehingga dari kekudusan, ketika kita memiliki kekudusan itu, lalu kita itu memiliki satu kesempatan untuk kita boleh menjadi selaras dengan Allah. Hari ini kakak mau bilang begini, kalau itu kita sudah bahas, artinya ada dua hal yang Tuhan minta di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25 ini, ya. Kita hari ini kita mau lanjutkan bacaan kita. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya tak bernoda dan tak bercacat itu merujuk kepada syarat korban persembahan. Ya, zaman perjanjian lama orang mau menghapus dosa harus memberikan korban. Korbannya itu tidak boleh bercacat celah. Dombanya itu harus anak domba yang sulung, ya, diambil, tidak bercacat, tidak bercela, dikhususkan sebagai korban pengganti, korban tebusan dosa. Ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Nah, kakak mau kita sama-sama garis bawahi ayat 22. Ini yang berikutnya. Minggu lalu kakak sudah mention bahwa ada dua hal yang kita bahas di sini. Yang pertama adalah kekudusan yang merupakan standar sifat Allah, ya, yang itu yang harus kita miliki. Yang kedua adalah bicara mengenai hubungan, kasih persaudaraan, hubungan. Harus ada kasih di dalam persaudaraan, di dalam hubungan itu harus ada kasih. Baik hubungan kita dengan Tuhan, baik hubungan kita dengan sesama. Di dalam ayat ini Tuhan bilang, kamu harus kembali kepada standarmu untuk bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesamamu. Kalau kamu sama Tuhan selaras, sama sesamamu selaras, maka kamu bisa kemudian selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat 22 sekali lagi bilang begini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Perhatikan baik-baik. Menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi kita bisa bilang bagaimana caranya Kak saya menyucikan diri saya? Taatlah kepada kebenaran itu. Peganglah nilai-nilai kebenaran itu, lalu taatlah melakukannya. Taatlah menghidupinya, taatlah menjalankannya di dalam setiap pikiranmu, di dalam setiap perkataanmu, di dalam setiap perbuatanmu, sehingga kamu menjadi utuh dan di situ kamu dikatakan berintegritas. Maka kalau kamu sudah begitu dikatakan sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Lihat ya, tulus ikhlas. Kamu kudus dulu, baru kamu bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Artinya apa? Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi. Sementara kamu baru bisa saling mengasihi dalam hubungan persaudaraanmu kalau kamu sudah kudus, jadi kudus. Kamu bisa jadi kudus kalau kamu
telah menyucikan dirimu dengan taat melakukan kebenaran. Persoalan yang kemudian muncul adalah kebenaran yang mana yang sudah kamu lakukan. Menurut siapa kebenaran itu? Menurut kita? Menurut orang tua kita? Menurut guru? Menurut apa? Menurut siapa? Atau menurut kebenaran yang benar? Kebenaran yang benar itu apakah? Hukum. Hukum diambil dari dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, firman. Kenapa? Karena kulit itu keluar dari mulut Allah sendiri. Oke. Kemudian apa kata-kata orang tua kita yang di dalam Tuhan? Itu menjadi standar kebenaran kita. Maka patuhi hal-hal ini. Ini hal yang sederhana banget yang tidak perlu kita pikir jadi waduh mau jadi kudus tuh harus tiap hari tidurnya di gereja. Makannya roti perjamuan, minumnya anggur perjamuan baru bisa kudus. Enggak. Oh tiap hari kepalanya harus diurapi dengan minyak, ditumpangin tangan pakai minyak urapan, digosok mukanya sampai berkilau-kilau baru itu kudus. Enggak begitu. Ini yang kita mau bilang hari ini, ya. Kita mau bicara hari ini. Yang kedua adalah tentang hubungan kita. Sehingga 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25 ini membahas tentang dua hal yang minggu lalu kakak sudah mention. Ini menjadi kunci. Kalau kamu tidak punya dua hal ini, kemudian kamu menjadi berat menjalani segala sesuatu yang kamu mau kejar. Kamu mau kejar keserupaan dengan Allah. Kamu mau kejar menjadi selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kamu mau kejar hidup benar. Kamu mau kejar tidak lagi jatuh bangun di dalam dosa. Kamu mau kejar menjadi hamba yang benar, menjadi orang yang benar, menjadi anak Tuhan yang benar. Itu tidak mungkin lagi terjadi. Kenapa? Karena ini jadinya susah. Kalau dua hal ini kamu nggak bisa, kamu nggak miliki. Sekarang, kekudusan adalah standar dan hubungannya, dua hal ini jadi standar. Kekudusan dan hubungan adalah standar. Ya. Lalu syaratnya apa? Firman Tuhan bilang dari pertama dia bilang, sebab itu siapkanlah akal budimu. Ini syarat yang pertama. Requirementnya, siapkan akal budimu. Untuk kamu bisa punya hubungan yang baik dengan Allah, untuk kamu bisa punya hubungan yang baik dengan rekan, dengan sesamamu manusia, dengan saudaramu, untuk kamu bisa memiliki kekudusan itu, maka yang pertama kamu mesti lakukan adalah kamu perlu siapkan akal budimu. Ya, mari sama-sama bilang siapkan akal budi. Ya. Hari ini kalau kamu mungkin sama-sama lagi nonton sama teman, sama siapapun, mau tanya, colek dia bilang, lu mau beres? Siapin akal budi, terima firman Tuhan. Nah sekarang kita mau masuk. Akal budi, apa sih itu akal budi? Kakak pelajari, paling tidak ada beberapa pemahaman tentang akal budi itu. Ya, akal adalah pikiran kita, budi adalah semacam kayak kebaikan yang ada di dalam diri kita gitu. Memiliki budi yang luhur artinya di orang itu punya nilai kebaikan yang tinggi gitu loh. Ya, dia udah dikhianati tetap dia mau terima, tetap itu memiliki budi yang luhur. Artinya punya suatu standar nilai kebaikan yang tinggi yang dia pegang, dia junjung dalam hidupnya. Nah, akal ditambah budi artinya kamu punya pikiran yang memiliki budi di dalamnya. Sehingga akal tanpa budi adalah akal saja dan bukan akal sehat. Akal baru bisa disebut sehat bila ada akal bersama-sama dengan budi itu. Ya. Karena akal kita ini seringkali belum tentu loh sehat. Kalau kita udah mau, kalau kita cuma pakai akal, nggak pakai budi, maka kita akan memikirkan cara bagaimanapun caranya untuk bisa dapatkan. Sampai sini teman-teman ngerti ya? Oke? Maka pemahaman akal budi bisa dikatakan pertimbangan tentang baik buruk dan sebagainya. Atau aktivitas yang membuat seseorang berpikir logis. Jangkauan pikiran, kekuatan pikiran. Orang yang memiliki akal budi tidak mudah digoyahkan untuk diajak lakukan satu kejahatan. Tidak mudah diajak untuk melakukan suatu kecurangan. Tidak mudah diajak untuk digoyahkan keyakinannya tentang kebaikan untuk berpindah jalur melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Itu orang yang punya akal budi.
Oke? Nah, kalau itu yang mesti disiapkan, maka yang kamu mesti siapkan adalah apa? Pikiranmu, hatimu. Kalau teman-teman kemarin nonton podcast kita bahas tentang Valentine, ya. Di dalam podcast itu kakak bilang sama Angel ya, yang jadi anchor-nya, kakak bilang begini bahwa kan Angel bilang mesti penuh dulu baru bisa. Iya, yang jadi persoalan masalahnya sekarang bukan penuhnya, wadahnya untuk penuhnya benar apa enggak. Kalau wadahnya rusak, orang nggak bisa penuh juga. Gitu. Orang mesti penuh dulu. Dalam hal apa dia penuh? Kedewasaannya penuh. Dewasa itu kan dari pikiran. Kalau pikirannya rusak, apakah dia bisa dewasa? Apa yang merusak, Kak? Luka. Itu yang minggu lalu kita sudah bahas. Oke? Kita perlu menyiapkan akal budi kita untuk terima nasihat. Apa nasihatnya? 1, disuruh jadi kudus. 2, disuruh mengasihi dalam hubungan. Untuk bisa mengasihi dalam hubungan, kamu harus menjadi kudus. Untuk menjadi kudus, kamu harus taat melakukan kebenaran. Sampai sini terbuka ya. Kakak berharap teman-teman mengerti. Kalau teman-teman nanti nggak ngerti atau nggak paham, teman-teman boleh chat di kolom komen atau teman-teman boleh secara live tanya, karena ada admin yang akan jawab kamu langsung at the moment kamu tanya. Oke? Minggu lalu kita udah bicara hal itu. Kekudusan itu menjadi standar, dan untuk itu kita bisa dapat cuman di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang kita bisa dapat dalam hubungan kekudusan itu? Kenapa begitu, Pak? Karena kita mendownload kebenaran itu dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kok bisa begitu, Kak? Ya, karena Alkitab tulis dengan jelas, roh yang dikirimkannya kepada kita, yaitu Roh Kudus, Roh penolong itu akan bersaksi bersama-sama dengan kita. 1, akan menolong kita. 2, akan menerjemahkan setiap kebenaran yang Allah sampaikan lewat firman-Nya kepada diri kita. Oke? Ya. Cuman kita bisa download kebenaran yang untuk kita lakukan sehingga kita dikuduskan cuma di dalam hubungan kita dengan Allah. Yang jadi persoalan sekarang, yang membuat kita terpisah hubungan dengan Allah adalah dosa. So, bagaimana caranya menyiapkan akal budi kita? Hari ini kita mau sama-sama belajar. Kakak mau kita buka Alkitab kita. Kita buka di kitab Matius. Perumpamaan seorang penabur. Ya. Matius pasalnya yang ke-13. Ayat 1 sampai 9. Ini adalah caranya untuk kita bisa bagaimana caranya kita menyiapkan akal budi kita supaya kita bisa menerima nasihat itu. Ya. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini. Matius pasal 13 ayatnya yang pertama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang-orang banyak itu semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya,
Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bagaimana caranya kamu menyiapkan akal budimu? Bagaimana caranya kamu menyiapkan pikiranmu? Sebelum kita mau bahas lebih lanjut di dalam ini, kakak cuma mau ambil dari ayat 1 sampai 9 ini, kakak mau ambil ayat 9, bilang begini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kakak jadi ingat satu cerita Alkitab yang menceritakan tentang bagaimana pertama kali manusia itu kehilangan kendali. Ya, bagaimana manusia itu, maksudnya bukan kehilangan kendali, dia kehilangan momen untuk dia dapat mengendalikan dirinya. Apa yang menyebabkan dia kehilangan pengendalian diri itu? Adalah pada saat dia tidak mengisi pikirannya dengan pikiran Allah. Waktu Hawa digoda oleh ular itu, ini jadi banyak banget perdebatan di mana-mana ya. Bahkan sekarang saudara-saudara sepupu kita bilang Allah itu ngawur, Allahnya orang Kristen itu ngawur, bohong gitu ya. Karena bilangnya mati, begitu dimakan nggak mati. Nanti kakak jelaskan sama kamu pelan-pelan. Kakak jelaskan dulu dari sini. Dari mana mulanya rusak itu manusia? Sebenarnya manusia itu diciptakan sempurna. Tetapi apa yang mengawali kerusakannya adalah ketika dia tidak mampu menjaga pikirannya. Ketika dia tidak mampu menjaga akal sehatnya. Satu yang kakak mau bilang, dengar baik-baik. Punya kuping pasang baik-baik, dengar. Karena itu satu cara untuk menjaga akal sehatmu. Kenapa begitu Pak? Kak, karena apa yang kamu izinkan masuk ke telingamu, masuk ke dalam pikiranmu, itu akan mengendalikan kamu dengan atau tanpa kamu sadari. Sehingga itu jadi penting buat kamu untuk mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Manusia itu diciptakan sempurna. Kenapa kakak bilang sempurna? Karena Adam dan Hawa tidak diizinkan untuk mengetahui hal yang jahat. Tidak diberi tahu, tidak diberi akses untuk tahu hal-hal yang buruk. Tidak ada istilahnya buruk, bahkan mereka telanjang begitu itu sepertinya nggak jadi sesuatu yang buruk, nggak jadi sesuatu yang memalukan. Kok kakak bilang begitu? Iya, karena mereka telanjang di dalam taman itu. Tapi baru malu setelah makan buah itu. Itulah awal mulanya manusia itu mati. Pada saat kamu memakannya, kamu akan mati. Mati akalnya. Kenapa? Karena putus. Sudah. Bukan terbuka ya, jangan dibalik. Kena tipu muslihat. Diciptakan sempurna dengan tidak diizinkan untuk tahu hal-hal yang jahat. Istilahnya kalau kakak mau bilang gitu, cuma dikasih tahu bagaimana, apa hal yang baik. Kok begitu kak? Iya, coba kamu nikah. Kalau kamu sudah menikah, suami istri kamu enggak mandi bareng-bareng, nggak ada yang ceritanya malu tuh. Justru itu adalah suatu hal yang baik. Kenapa? Karena ada keintiman terjalin di dalamnya. Kamu cuma akan malu karena kenapa? Kamu merasa orang lain yang lihat diri kamu telanjang. Kenapa
Kenapa bisa begitu? Kenapa begitu menikah hal pikiran itu hilang? Karena sudah jadi satu. Artinya apa? Ketika Adam dan Hawa terjadi seperti itu, artinya apa? Mereka terpisah. Saling menganggap sepertinya orang lain, menutup dirinya. Menganggap Allah itu jadi satu pribadi yang lain, padahal Allah itu adalah bagian dari dirinya. Alkitab tulis Allah menghembuskan nafas hidup. Artinya apa? Tuhan menghembus, menaruh rohnya di dalam manusia itu, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup, bagian dari manusia itu. Tapi jadi takut ketemu Allah, jadi malu ketemu Allah. Ya. Manusia diciptakan baik. Kenapa? Karena saat itu Hawa mengizinkan pikirannya tidak diisi oleh kebenaran firman Allah. Dia mengizinkan dirinya mengambil perkataan ular itu, memasukkannya di dalam pikiran, di dalam hatinya. Dan memulai suatu proses atau aktivitas yang membuat seorang berpikir logis. Dari situlah awal mula ketidakberesan itu jadi. Sehingga kita kehilangan hubungan kita yang penting, yang esensi itu dengan Allah. Ini yang kakak mau teman-teman, yuk kita sama-sama sadari hal ini. Mari mulai. Dengan apa? Dengan jaga pikiranmu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa? Nasihat firman Allah. Poin yang pertama kakak mau jelaskan, nasihat ini. Mendengar menjadi penting. Sehingga hari ini kakak mau tanya, dari sini kakak mau bilang, kakak mau tanya, apa yang kamu dengar? Apa yang kamu pilih untuk kamu dengarkan? Kamu dengar lagu, salah? Enggak salah. Tetapi lagu seperti apa yang kamu pilih untuk kamu dengarkan? Kamu mendengar pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan lewat media, lewat hal yang salah? Enggak. Tetapi ingat, kamu mesti pilih yang seperti apa yang kamu perlu dengarkan. Kenapa begitu? Karena itu akan masuk dan tanpa kamu sadari menjadi dasar. Satu kali Darren pernah marah sama gurunya di sekolah karena pasang foto bersama ya. Biasa kan kelas gitu ya, kalau anak sekolah kelas foto bersama, ada dianya di situ salah satunya. Lalu difoto dan dipost di Instagram sekolahnya. Ini foto anak-anak kelas berapa waktu itu? Berapa waktu itu, Ren? Kelas 1 SMP ya? Waktu dia kelas 1 SMP. Dia marah, dia telepon gurunya. Dia bilang, dia WA apa dia telepon, lupa. Dia bilang gini, saya nggak mau foto saya ada dipajang di itu. Itu hak saya untuk menolak. Saya minta ibu cabut. Dari mana dia dapat dasar itu? Karena dia baca tuh, ada di Google ya, waktu itu ya. Apa tentang apa? Undang-undang tentang hak cipta apa? Hak cipta apa, kekayaan intelektual apa-apa, itu foto saya. Ibu nggak izin saya untuk foto di situ, taruhnya di situ. Bayangin. Ngertinya cuma sepotong. Dan ambil itu jadi dasar di pikirannya. Lalu tegur, marahin guru. Bayangin anak 1 SMP marahin gurunya gara-gara taruh fotonya. Lalu ketemu kakak, marah ngotot, berantem dulu, baru jelasin, baru paham. Teman-teman, hari ini apa yang teman-teman taruh jadi dasar?
Firman Tuhan kah? Kata orang kah? Kata media kah? Atau apa? Perhatikan baik-baik apa yang kamu pegang sebagai dasar, supaya kita nggak terjerat di dalamnya. Hal ini kakak merasa jadi perlu sekali untuk disampaikan. Kenapa? Karena ini menjadi satu ukuran. Ini jadi satu requirement. Syarat. Kalau nggak ada, kamu nggak akan bisa. Kamu perlu siapkan akal dan budi. Akal yang berbudi. Baru kita bisa bicara kudus. Baru kita bisa bicara hubungan yang baik dengan orang. Nah, akal yang berbudi itu kamu dapat dari mana? Apa jadi dasar? Perhatikan ini baik-baik. Ya, kakak mau tutup dengan satu ayat firman Tuhan. Ya, mari kita sama-sama buka. Firman Tuhan itu ada di Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari perhatikan baik-baik. Perhatikan betul akal budimu, supaya kita dapat mengejar kekudusan itu. Supaya kita dapat mengejar hubungan yang baik itu. Dengan Allah kita maupun dengan sesama. Mari kita tundukkan kepala, kita datang pada Tuhan. Bapak, terima kasih hari ini hamba telah menyampaikan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan untuk dapat kami renungkan. Hamba berdoa biar kiranya firman ini dapat menjadi guidance untuk menuntun kami menjadi lebih baik, membawa kami lebih mengerti, membawa kami lebih paham tentang firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Roh-Mu yang kudus, mari Engkau yang membuat kami memahami setiap kebenaran ini, dan olehnya kami semakin bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami siapkan diri kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Dalam Kasih Tuhan, nama mari bangkit Yesus. berdiri kita semua. Kita akan mengadakan perjamuan kudus hari ini. Mari angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang atasnya kita mengucap syukur persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari sama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur betapa besar kasih Tuhan buat hidup kita. Dia telah mati bagi kita dan menyelamatkan kita.
supaya kita layak terima kekuatan dan ucapan syukur kepada Allah kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari angkat berdiri bersama-sama, angkat dua tanganmu. Ya, pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat terbaik dari Allah Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Terima kasih telah bergabung di ibadah online Scream Community. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.